Ya, saudaraku, cukup menarik hari ini pembahasan kita yaitu kemah suci dan dua saksi Allah ya. Kemah suci dan dua saksi Allah. Ini adalah pelajaran pelajaran di dalam tabernakel Musa. Namun kita tidak akan melihatnya dari sisi Helenistik ya, tetapi kita melihatnya dari pola rabbinik yang sudah ada polanya tentunya ya. Jadi ketika kita membaca perjanjian baru, sebetulnya itu adalah Talmud bagi kita. Ya. Jadi ketika orang Yahudi membaca perjanjian lama atau Tanakh, mereka punya Talmud untuk menjelaskan Tanakh itu. Nah kita orang Kristen, perjanjian baru adalah Talmud bagi kita. Nah, dan yang menulisnya adalah orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga kita seringkali kita gagal memahaminya di dalam pemahaman orang Yahudi ya ketika kita memahami. Dan Paulus adalah seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang terbaik saat itu dan anggota Sanhedrin yang paling muda. Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan untuk membangun dogma kekristenan. Ya, tetapi apakah kekristenan berasal dari Paulus? Tentu saja bukan. Ya, karena Paulus tidak akan mengajarkan sesuatu yang bukan atas persetujuan Yerusalem, yaitu para rasul. Ya, termasuk dimulai dari tidak disunat. Yang memutuskan Petrus sama Yakobus berdasarkan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Lalu Paulus menjalankannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, maka pemahaman-pemahaman yang di dalam perjanjian baru ya itu sebenarnya memang akan paralel dengan tradisi rabbinik. Itulah sebabnya kalau Anda banyak membaca Alkitab perjanjian baru dengan tradisi Helenis, maka banyak yang nggak nyambung nanti. Ya, termasuk teolog-teolog liberal. Nah, teolog-teolog liberal sekarang nggak bisa dia menggugat perjanjian lama karena semua bukti-bukti sudah jelas semua. Nah, sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Nah, kita buka yang perjanjian baru itu eh, Paulus dan Yohanes ya di Patmos. Yohanes juga menuliskannya itu dengan sangat tradisi rabbinik ya. Walaupun Yohanes itu bukan seorang rabi, tetapi Yohanes hidup cukup lama untuk bisa belajar ya, seumurnya lebih dari 100 tahun Yohanes itu ya. Sehingga cukup eh, pengetahuannya cukup sekali. Dan saat itu adalah Yohanes adalah pemimpin seluruh umat Kristen yang ada di dunia di zaman itu. Ya, karena umurnya paling panjang tentu saja ya. Nah, teman-teman yang ada di live YouTube dan di live YouTube Agios dan di live YouTube Joseph Paulusan, kalau ada orang Islam yang menghujat, biarkan saja, jangan diusir ya. Biar mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah, kalau mau gubrak-gubrak malam, kalau pagi-pagi jangan. Biarkan saja ya. Anda tinggal fokus mendengarkan firman Tuhan, nggak usah komentar, nggak usah kepancing dengan yang ada di chat, ya. Biarkan saja. Juga jangan diusir-usir, biar mereka dengar firman Tuhan. Nyatanya kan banyak yang bertobat itu kan di Zoom dan di live YouTube kita kan, karena mereka banyak mendengarkan firman Tuhan. Itu ya, jangan diusir-usir. Ya, oke. Sekarang yang di live YouTube Joseph Paulusan sudah bisa nyala. Tadi tahu nggak masalahnya kenapa? Saya lupa nge-restart, nggak? Cuma lupa nge-restart doang. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Keluaran 25 itu cerita satu kemah suci. Jadi Musa disuruh mendirikan kemah suci. Terus di dalam kemah suci ini satu ada tabut perjanjian, tabut ya kotak, apapun kotak segini, tapi kotak yang besar yang isinya dua loh batu yang 10 berisi 10 perintah Allah dan di dalamnya ditulis juga gulungan kitab-kitab Musa yang lain ya, Torah Musa yang lain dari Kejadian sampai Ulangan itu ya. Kemudian yang kedua isinya adalah sebentar, suaranya kecil. Kalau segini keras dong. Saya takut pecah loh. Nggak pecah ya. Kalau pecah kasih tahu ya. Tolong co-host kalau suaranya saya pecah. Ya. Nah kemudian jadi dalam kemah Musa satu ada
tabut perjanjian. Kedua, ada kandil, kaki dian, ya, ada kaki dian. Nah, kemudian ada meja untuk roti sajian. Ya, itu ternyata kalau Anda lihat itu adalah, bentar ya. Oh, jangan, kita jangan. Jadi kalau kita melihat, maka sangat menarik sekali karena 2 kali disebutkan ya untuk kemah di ayat yang ke-9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu membuatnya. Lalu ditulis lagi terakhir, ya, ayat 40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu waktu di atas gunung itu. Jadi sudah ada replikanya. Nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu 4, maka Yohanes melihat bait suci dan melihat tabut perjanjian di dalamnya. Dan itulah replikanya, dan itulah prototipenya. Ya. Nah, kalau Anda melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Paulus juga berkata, kamu adalah bait suci. Jadi siapakah bait suci? Kita ingat bahwa perjanjian lama adalah sebuah metafora rohani. Ya, perjanjian lama adalah sebuah metafora rohani yang merupakan gambaran dari perjanjian zaman perjanjian baru, yaitu Yesus yang sudah bangkit, ya, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dan sekarang kita hidup dalam perjanjian baru, membaca perjanjian lamanya dengan perspektif Roh Kudus. Makanya perjanjian baru kita yang tadi saya sebut sebagai Talmudnya orang Kristen, namun apa yang membedakan? Karena di situ ada hikmat Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga disejajarkan dengan firman Allah sendiri, dengan perjanjian lama. Gitu ya. Nah, 1, kemah suci itu adalah kita. Ya, Paulus sudah berkata, kitalah bait sucinya. Ya, kitalah bait suci. Nah, saudara, kalau kita adalah bait suci, ya, maka di dalamnya bait suci kita ini ada tabut perjanjian. Yaitu kemarin kita sudah cerita, apa sih dua loh batu itu, yang hukum Taurat ditulis di 2 loh batu. Sekarang hukum Taurat itu ditulis di loh hati kita. Ya, itulah tabut perjanjian, hati kita yang ditutup dengan tutup pendamaian, atonement, ya, tutup pendamaian, hati kita yang harus didamaikan dengan Tuhan. Kalau hati manusia belum didamaikan dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan bisa ditaruh loh batu itu atau Torah yang ditulis di hati kita, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ditaruhkan di dalam hati kita. Nah, itulah yang menjadi tempat Shekinah glory ketika tiang awan, tiang api itu menuntun Israel, dia tumpuannya itu ada di tabut perjanjian itu. Ya, itulah lambang kehadiran Allah bagi orang Israel, dan itulah bukan lambang lagi, tapi itulah kehadiran Allah di dalam kemah suci kita. Kemah suci, bait sucinya Tuhan, yaitu kita. Jadi hatimu, ya, hati saya, hatimu, hati kita ini yang ada tabut perjanjian itu, yaitu Roh Kudus, hukum yang ditulis di hati kita dan ditutup dengan tutup pendamaian, rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama. Tentunya dengan sesama. Karena rekonsiliasi itu ada 3. Rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan diri sendiri, lalu kita bisa rekonsiliasi dengan sesama. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama seperti mengasihi dirimu. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa mengasihi sesamamu. Bohong. Anda bisa mengasihi sesamamu kalau Anda tidak mengasihi dirimu. Bukan selfish, kata mengasihi dirimu sendiri, tetapi adalah mengampuni dirimu sendiri. Tadi ya, dulu pernah kita belajar tentang berdamai dengan diri sendiri kan. Jadi itulah di zaman Israel itu lambang
kehadiran Yehova Elohim, di zaman hari ini itulah Roh Kudus yang bersemayam di hatimu, yang bersemayam di dalam bait-Nya. Ya. Kenapa? Karena ada pendamaian, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesamamu manusia. Itu ya. Nah, lalu di dalamnya ada meja ada meja roti sajian. Meja roti sajian ini adalah untuk untuk dimakan. Roti itu memang buat dimakan, tapi bukan seperti di dalam agama-agama lain dipersembahkan kepada dewa-dewa makanan itu, bukan. Roti itu buat dimakan para imam untuk memimpin mereka memecah roti saat perjamuan Tuhan. Jadi roti itulah roti perjamuan, roti perjamuan Tuhan. Ya, kita kemarin belajar roti perjamuan Tuhan itu adalah sebuah tindakan diakonia, memecah roti. Makanya ketika Daud menjadi pelarian, dia tiba di bait suci, di Nob itu ya, di kemah suci di Nob, maka dia datang kepada imam-imam di Nob itu, aku lapar. Itu ada roti roti sajian di kemah suci. Boleh aku makan? Boleh. Dan itu memang untuk dimakan. Ya, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau zaman dulu sebagai simbol, tetapi di zaman ini roti itu benar-benar dibagikan, dipecahkan. Ya. Jadi ketika tubuh kita ini disucikan menjadi kemah suci, menjadi bait sucinya Tuhan, bait Elohim, maka kita di dalam bait suci ini ada tabut perjanjian, ya, yang berisi hukum-hukum Tuhan yang ditorehkan di hati kita dan ditutup dengan pendamaian, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan kita ada roti sajian untuk tindakan berdiakonia. Diakonia lagi, ya memang itu hidup kita orang Kristen, memang itu. Ya, itu kan amanah aku, tiap hari itu kan bilang, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus kan, lakukan untuk mengingat aku, to remembrance of me. Jadi memang diakonia. Anda itu harus berdiakonia, kalau enggak berdiakonia, Anda berarti bukan bait suci yang sempurna. Di dalamnya tidak ada meja roti sajiannya. Anda harus berdiakonia, nggak ada cara lain. Yang ketiga adalah kandil. Tadi kita baca dalam Zakaria 4 ayat 11 dan 14, Wahyu 11 ayat 4, dan Roma 11 ayat 17 ayat 24. Ketika kita baca di Wahyu, ada dua saksi Allah. Dua saksi Allah, itulah pohon zaitun, itulah kandil, itulah kaki dian. Ya. Nah, banyak orang mengasumsikan bahwa dua saksi Allah itu Musa, Elia, Musa, Henok, atau siapalah. Tetapi Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa dua saksi Allah itulah pohon zaitun. Ya, tadi ayatnya sudah kita baca, siapakah pohon zaitun? Roma 11 ayat 17 dan 24 sudah menunjukkan pohon zaitun adalah orang-orang Israel dan kita, orang-orang Kristen yang dicangkokkan ke pohon zaitun utama itu. Dua saksi Allah ini kerjanya ngapain? Ya bersaksi. Ya, menyatakan Yehova Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Jadi, kesimpulan dari kemah suci ini simpel sekali. Satu, tubuh kita adalah bait suci. Dua, di dalam bait suci itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu berisi Roh Kudus yang ditorehkan di hati kita, hukum-hukum Tuhan ditorehkan di hati kita, dan ditutup dengan tutup pendamaian, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Lalu yang ketiga ada meja roti sajian, yaitu berdiakonia. Kemudian kita menjadi salah satu dari dua saksi Allah. Yang pertama adalah orang Yahudi yang bersaksi, dan yang satunya adalah kita, orang Kristen. Ya, karena Allah kita, karena kita mau menyaksikan, kita lah saksi-saksi. Kalau ada orang aku bersaksi, mereka nggak pernah lihat, itu namanya saksi dusta. Tapi kita kalau bilang mau bersaksi, Anda kudu lihat kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda nggak lihat, Anda juga bersaksi dusta. Makanya
Ayo, mintalah pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya Anda bisa bersaksi. Simpel ya. Jadi itulah cerita di dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 40 di mana tubuh kita adalah bait suci yang di mana Roh Kudus bersemayam di hati kita untuk kita berdiakonia dan bermarturia. Itulah simbol dari bait suci di zaman Musa dan Salomo dan pada hari ini. Haleluya. Jadi kalau Anda tidak berdiakonia dan bermarturia, Anda bukan bait suci. Jadi kalau gereja-gereja yang tidak berdiakonia dan bermarturia dengan sungguh-sungguh, dengan serius, berarti dia bukan gereja. Ya cuman paguyuban doang. Ya, itu cuman paguyuban doang. Ya, jadi jangan ragu-ragu, jangan takut. Ya, jangan pernah takut untuk berdiakonia. Ya, karena di dalam diakoni Anda akan sungguh-sungguh diberkati secara jasmani dan rohani. Itu Anda sungguh-sungguh akan diberkati, ya, secara jasmani dan rohani. Itu tidak akan meleset. Terapkan teologi kemakmuran itu. Apakah teologi kemakmuran salah? Tidak. Masalahnya teologi kemakmuran itu, ya, Anda digunakan oleh para pendeta untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu yang salah. Tetapi isinya benar nggak? Ketika Anda menabur menuai, oh tidak salah sedikit pun. Jadi apakah yang salah dengan teologi kemakmuran? Nggak ada. Teologi kemakmuran tidak salah. Yang salah adalah ketika yang mengucapkannya ngomong buat memanipulasi jemaat, ya kemudian memperkaya dirinya sendiri. Itu yang salah. Jadi kalau Anda menabur, Anda pasti diberkati. Pasti diberkati. Pasti diberkati. Ya, ketika janda Sarfat ini ada hamba Tuhan datang, ya, sama-sama susah, sama-sama nggak makan. Kemudian Elia bilang, bikin buat aku, nanti minyak dan gandum tidak habis-habis. Dan itu terjadi, minyak dan gandum tidak habis-habis. Ya, ketika janda yang miskin itu datang ke bait suci, dia kasihkan semuanya. Yesus bilang, ini janda memberikan seluruh hidupnya. Itulah yang terbanyak. Bukan uang yang banyak, tapi karena hatinya dia diberikan semuanya. Ya, jadi ayo Anda yang kaya, Anda yang miskin, merasa kaya atau merasa miskin, ya, lepaskan Anda tabur untuk berdiakonia, untuk bermarturia. Oh, itu serem sekali. Anda akan diberkati dengan berlipat kali ganda, itu tidak main-main. Itu bukan kaleng-kaleng, bukan bohong-bohong, bukan buat bercandaan ya. Kata diberkati itu saya sangat serius dengan kata diberkati itu ya. Anda benar-benar diberkati, itu benar-benar diberkati ketika Anda berdiakonia dan bermarturia. Kemarin saya sudah sering saya katakan bahwa semua orang-orang kaya di dunia ini, mereka semua adalah orang-orang yang rajin berdiakonia, melakukan charity. Itu faktanya, itulah faktanya, ya itulah terjadi, ya itu terjadi. Jadi memang benar, hidupmu akan diberkati melalui diakonia. Kedua, hidupmu akan diberkati ketika engkau bermarturia, karena engkau adalah bait Allah dan Tuhan tidak akan membiarkan baitnya itu dihancurkan. Bait, kalau bait yang physically, bait yang jasmania itu dihancurkan, tapi bait suci yang rohani, yaitu hidup Anda, Tuhan akan jaga. Kalau kita jadi suruh jaga, tidak tahukah engkau bait Allah, 1 Korintus 6 ayat 9, roh, maka engkau harus menjaganya, merawatnya. Maka Tuhan lebih-lebih lagi, dialah yang pemilik bait suci kita. Tapi di dalam bait suci itu, syaratnya harus ada pendamaian, harus ada Roh Kudus dulu ya, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang melakukan pendamaian dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama. Di dalamnya harus ada diakonia dan di dalamnya harus ada marturia. Ya, wah bolak-balik khotbahnya itu, iya itulah firman Tuhan. Bolak-balik semua firman Tuhan ajarkan dengan berbagai macam simbol-simbol dan ritual itu, supaya Anda rema, supaya Anda dituntun kepada diakonia dan hidup kudus, dan hidup dalam diakonia dan hidup dalam marturia. Ya, itulah firman Tuhan begitu. Diulang-ulang semua ritual-ritual itu gunanya memang untuk menuntun Anda, sampai Anda terbiasa dengan pola itu.
sampai Anda masuk di dalam makna rohaninya, sampai Anda kemudian menghidupinya, sampai Anda itu sudah menjadi jalan hidup seperti orang bernafas. Ya, melakukannya itu dengan wajar sekali, seperti orang bernapas. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat terobosan dalam hidup Anda sehingga Anda menjadi bait sucinya. Sehingga Anda diberkati dan Anda ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bersemayam di bait sucinya. Haleluya.